Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih Pak Ahmad Otong Bustomi LC MAG. Perkenalkan, saya Siti Rohiana dari kelas B5, nomor induk mahasiswa 2381130 159, mahasiswa PJJ PAI UIN Syibir Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber-sumber Hukum Fikih. Makalah ini membahas dasar-dasar metodologis dalam penetapan hukum Islam, mulai dari sumber utama hingga sumber pelengkap yang digunakan para ulama dalam respon dinamika kehidupan umat. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan makalah ini. Fikih merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Namun, tidak semua persoalan kehidupan dijelaskan secara rinci dalam nas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum fikih agar hukum Islam tetap relevan dan menjawab persoalan-persoalan baru yang terus berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah utama dalam makalah ini, yaitu pertama, bagaimana kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum fikih. Yang kedua, bagaimana peran ijma dan qiyas dalam penerapan hukum fikih. Dan yang ketiga, apa fungsi sumber pelengkap dalam pengembangan hukum fikih. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami dasar hukum fikih secara sistematis, menganalisis metode ijtihad para ulama, serta melihat relevansi sumber-sumber hukum fikih dalam konteks kehidupan kontemporer. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum fikih. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan mendasar. Ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam Al-Quran terkandung prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, jinayah maupun akhlak. Meskipun demikian, sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran bersifat global atau ijmali, sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Oleh sebab itu, Al-Quran menjadi dasar normatif yang memerlukan penafsiran dan pengembangan melalui metode usul fikih. Hadis atau sunnah Nabi merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan Al-Quran, baik dalam bentuk perincian, hukum, pembatasan, penegasan, maupun penetapan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sangat strategis karena banyak praktek ibadah dan hukum muamalah yang tidak dapat dipahami secara komprehensif tanpa merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan hukum fikih. Ketika suatu persoalan tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, maka para ulama menggunakan metode ijtihad. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu hukum yang berfungsi menjaga keseragaman dan stabilitas hukum Islam. Sedangkan qiyas adalah metode analogi hukum berdasarkan kesamaan ilah. Qiyas menunjukkan fleksibilitas hukum Islam agar tetap konstekstual tanpa keluar dari prinsip syariat. Selain sumber utama dan sumber ijtihad, terdapat pula sumber pelengkap hukum fikih. Di antaranya adalah istihsan, maslahah, mursalah,
Uraf, dan Sad al-Zariyah. Sumber-sumber ini berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kemudaratan, terutama dalam menghadapi persoalan sosial yang terus berubah. Yang pertama, istisan. Istisan adalah metode ijtihad dengan meninggalkan qiyas yang zahir menurut ketetapan hukum lain yang dinilai lebih membawa kemaslahatan. Metode ini digunakan untuk menghindari kesempitan dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Yang kedua, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, namun sejalan dengan tujuan umum syariat Islam atau maqasid syariah. Metode ini banyak digunakan dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, urf atau adat kebiasaan. Adat kebiasaan atau urf adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam fikih, urf adalah dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama membawa kemaslahatan dan tidak melanggar nas. Yang ketiga, Sad al-Doriyah. Sad al-Doriyah adalah metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya mafsadat meskipun suatu perbuatan pada asalnya bersifat mubah. Sebagai kesimpulan, sumber-sumber hukum fikih terdiri dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama yang menjadi fondasi syariat Islam. Ketika tidak ditemukan ketentuan hukum secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut, para ulama menggunakan ijma dan qiyas sebagai metode ijtihad. Selain itu, sumber pelengkap seperti istisan, maslahah mursalah, uraf, dan Sad al-Doriyah berperan penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika sosial. Demikian pemaparan singkat dari presentasi makalah ini. Saya menyadari masih terdapat keterbatasan sehingga saya sangat terbuka terhadap kritik dan masukan. Makalah ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam memahami metode hukum fikih. Saya pribadi menyarankan agar kajian usul fikih terus dikembangkan secara akademik guna menjawab tantangan hukum Islam kontemporer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.